Halo, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mobala. Pada video kali ini kita akan membahas contoh soal tentang beam elemen. Nah, di sini kita punya sebuah balok gitu ya yang ditumpu eh, tetap di kedua ujungnya. Nah, balok ini kemudian menerima gaya vertikal ke bawah sebesar 20 kilonewton dan juga menerima momen eh, tekuk gitu ya, counter clockwise atau berlawanan dengan arah jarum jam sebesar 30 kilonewton meter. Nah, batang ini sendiri panjangnya total 4 meter. Nah, balok ini memiliki modulus elastisitas 210 GPa, lalu kemudian momen inersia penampangnya. Jadi ini adalah kalau misalkan Jadi kalau misalkan baloknya itu kita gambarkan gitu ya, misalkan seperti ini, gitu ya, kita penampangnya, eh, jadi misalkan penampangnya berbentuk persegi seperti ini. Nah, ini adalah momen inersia dari penampang ini yang nilainya kita tulis di sini 4 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 4. Oke. Jadi ini momen inersia yang pada permukaan yang mengalami bending. Oke. Lalu kemudian kita harus tentukan gaya reaksi di tumpuan, gaya masing-masing tumpuan. Lalu distribusi gaya geser dan momen tekuk di sepanjang balok. Jadi ini adalah gaya dalam yang merupakan reaksi terhadap gaya eksternal ini. Nah, gaya dalamnya adalah berupa gaya geser dan nanti ada momen bending di dalam. Lalu kita juga harus menentukan distribusi displacement defleksi vertikalnya. Jadi karena ada gaya ini nanti batangnya akan melendut gitu ya. Lalu kemudian kita harus menentukan distribusi dari lendutan itu. Lalu juga distribusi dari sudut bendingnya atau sudut tekuknya gitu ya. Nah, kita akan gunakan metode elemen hingga dengan beam elemen sesuai teori Euler-Bernoulli. Oke. Nah, jadi karena gayanya terletak di tengah, maka diskretisasi paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah baloknya ini kita bagi menjadi 2 elemen. Jadi sebelah kiri dari gaya ini elemen 1, sebelah kanannya adalah elemen 2. Oke, yang paling kiri titik 1, titik bekerjanya gaya titik 2, tumpuan di kanan titik 3. Oke. Dengan demikian masing-masing elemen panjangnya adalah 2 meter. Ya. Oke. Nah, ini yang diketahui. Jadi modulus elastisitas 210 GPa, panjang 2 meter, kemudian momen inersianya 4 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 4. Oke. Ini adalah gaya vertikalnya minus 20 kilonewton, lalu kemudian ini momennya ini adalah 30 kilonewton atau 30 kilonewton meter atau 30.000 newton meter. Oke. Nah, pertama-tama kita susun dulu persamaan matriks untuk masing-masing elemen. Jadi ini adalah persamaan matriks untuk elemen 1. Di sini ada V1, V1, V2, V2. Ini adalah displacement vertikal di titik 1 dan sudut bending titik 1. Lalu V2 displacement vertikal titik 2 dan V2 sudut bending di titik 2. Untuk elemen kedua seperti ini. Jadi kita dapatkan V2, V2, V3, V3. Ini F2Y2, M22, F3Y2, M32. Jadi matriks kekakuannya sama karena keduanya sama-sama horizontal gitu ya. Tidak ada yang tidak sejajar dengan sumbu X gitu.
Lalu kemudian dari sini kita susun persamaan matriks globalnya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ada V2, V2, di sini ada V2, V2 juga. Dengan demikian nanti ini kalau kita lihat maka yang di sini ini adalah V1 gitu ya. Ini nanti adalah V1. Oke. Ini V1, ini di sini nanti V2, ini nanti adalah V2. Nah, untuk elemen kedua yang bawah ini adalah yang di sini kolom ini V2, ini nanti V2, ini V3, yang di sini nanti V3. Oke. Jadi kalau kita lihat dia akan saling bertemu di daerah sini gitu ya. Karena ini adalah V2, 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 V2. Ini juga sama, nanti yang bawah akan bertemu di sini, ini V2, V2, ini juga ini sama juga V2, V2 juga. Oke. Nah, jadi ketika kita gabungkan, kita akan dapatkan seperti ini. Oke. Ya, kita akan dapatkan seperti ini. Oke, jadi penggabungannya ada di sini. Jadi titik ini dan atasnya nanti bergabung di sini. Kita jumlahkan. Jadi ini titik pertemuan. Nah, matriks globalnya terdiri dari 6 elemen kali 6 elemen karena ada ada 3 titik nodal 1, 2, 3 yang masing-masing titik terdapat 2 jenis displacement yaitu defleksi vertikal V dan sudut tekuknya V. Oke. Kalau kita jumlahkan elemennya jadi seperti ini. Oke. Nah, ini kemudian kita sederhanakan, ini kita jumlahkan. Itu sehingga diperoleh seperti ini. Jadi 12 tambah 12, 24, min 6 tambah 6L, ini 0 gitu ya. Di sini lalu 4L kuadrat tambah 4L kuadrat, 8L kuadrat. Oke. Lalu penulisan ini kita sederhanakan. Oke. Kita ganti dengan simbol F besar, F1Y, M1, jadi sebagai gaya resultan di titik tersebut. Gitu ya. Nah, sementara untuk F2Y dan M2 ini kita ganti dengan nilai gaya ini. Jadi minus 20.000 dan 30.000. Oke. Nah, dari sini kemudian nilai numeriknya kita masukkan E, I, L gitu ya. Kita masukkan, kita peroleh matriks seperti ini. Oke. Nah, dari sini kemudian kita gunakan kondisi batas karena tumpuan di kedua sisi tetap. Maka kita lihat V1 sama dengan 0, V1 sama dengan 0, V3 0, V3 0. Jadi tidak ada defleksi maupun di kedua tumpuan. Jadi dengan demikian ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, sehingga matriksnya dapat kita sederhanakan. Kita harus hanya menyelesaikan 2 kali 2, ini 24, 0, 0, 3, 2 untuk V2, V2 dengan nilai gaya seperti ini. Jadi ini hasil penyederhanaan. Nah, dari sini kita hitung V2 dan V2-nya. Jadi kita peroleh 2,52 kali 10 pangkat 7 gitu ya. Atau 9 ini. 1, 2, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Sama dengan min 2, 10 pangkat 4. Ini 336 juta. V2 sama dengan 3 kali 10 pangkat 4. Oke, kalau kita hitung, kita peroleh V2-nya adalah min begitu ya 7,937 kali 10 pangkat min 5 meter. Artinya defleksinya ini mengarah ke bawah gitu ya. Lalu sudutnya 8,929 kali 10 pangkat min 5 radian. Jadi ini adalah defleksi di titik tengah
batang atau di titik tengah balok dan sudut tekuk di titik tengah balok. Oke. Setelah ini diketahui, maka seluruh defleksi seluruh displacement di titik nodal ini diketahui. Dengan demikian kita bisa menghitung gaya dan momen reaksi di masing-masing tumpuan. Jadi ini kita ambil dari baris 1 yang sejajar, ini kita ambil dari sini. Oke. Ya, kita ambil dari sini F1-nya, M1-nya kita ambil dari sini baris 2. Oke, lalu kemudian ini kita operasikan, kita sudah tahu nilai vektor displacement ini semua, karena V2 sudah kita hitung di atas. Oke. Kemudian kita bisa, kalau kita kalikan, kita dapatkan formula seperti ini, yang koefisiennya 0 kita hilangkan, lalu ini ada kondisi batas, V1 sama dengan 0, V1 sama dengan 0, sehingga yang depan juga hilang. Yang tersisa adalah ini, F1Y sama dengan EI per L pangkat 3 min 12 V2 ditambah 12 V2. Oke, kalau kita hitung, kita masukkan nilai V2 dan V2 yang sudah kita peroleh di atas, ini kita dapatkan F1Y-nya adalah 21.250 Newton. Oke. Lalu kemudian dengan cara yang sama, M1-nya kita hitung, nolnya ini koefisiennya 0 ini hilang, karena kondisi batas yang depan juga hilang, karena sama dengan 0, V1 dan V1. Jadi kita peroleh M1-nya sama dengan EI per L pangkat 3 min 12 V2 ditambah 8 V2. Oke, dari sini kita peroleh M1-nya adalah 17.500 Newton meter. Nah, kemudian kita hitung gaya reaksi di titik nodal 3, ini kita ambil dari baris 5 dan 6. Oke, jadi kita ambil dari sini untuk menghitung F3Y dan M3. Oke. Sama seperti tadi yang koefisiennya 0, ke bawah dulu ya. Ya, ini yang koefisiennya 0 nanti hilang, oke. Ini hilang. Kemudian kondisi batasnya V3 sama dengan 0, V3 sama dengan 0, sehingga 2 ini juga hilang, oke. Nah, karena ini dikalikan dengan 0, yang tersisa adalah seperti ini, F3Y sama dengan EI per L pangkat 3 min 12 V2 min 12 V2. Sehingga kita peroleh F3Y min 1250 Newton. Oke. M3 juga sama, yang koefisiennya 0 hilang, kondisi batas karena kondisi batas V3 sama dengan 0 juga hilang, sehingga kita peroleh M3-nya adalah EI per L pangkat 3 ya. Ini jadi ini salah. Ini ada kesalahan ya, salah kita revisi angka 3 ya. Oke. Ini EI per L pangkat 3 12 V2 ditambah 8 V2. Kalau kita hitung, kita masukkan nilai numeriknya, kita mendapatkan M3-nya min 2.500 Newton meter. Oke. Next, kalau kita rangkum, jadi F1Y-nya 21.250, M1-nya 17.500, gitu ya. F2-nya min 20.000, M2-nya 30.000, F3Y-nya min 1.250, M3-nya min 2.500 Newton meter. Jadi ini adalah gaya reaksinya seperti ini. Nah, kalau kita lihat kita jumlahkan F1Y, F2Y, F3Y ini sama dengan 0, jadi kesetimbangan gayanya dipenuhi, gitu ya. Oke. Nah, demikian pula dengan kesetimbangan momen, ini dipenuhi juga. Kalau kita lihat, kita bisa hitung total momennya, oke ya.
Tapi ini juga kita harus perhitungkan F2 dan F3Y-nya, momen akibat F2Y dan F3Y, gitu ya. Jadi kalau kita jumlahkan M1, M2, M3, kemudian F2Y kali 2 meter karena jaraknya di tengah, lalu F3Y kali 4 meter, kita juga akan dapatkan ini seharusnya sama dengan 0 juga. Oke, lalu kemudian kita akan tentukan gaya dalam dan momen bending di sepanjang balok. Oke, kita kembali ke persamaan elemen. Ini gaya-gaya di titik nodal pada elemennya ini kita hitung gitu ya. F kecil 1 Y, M1, M kecil 1, F2Y, M kecil 2 ini kita hitung gitu ya. Sehingga nanti kita bisa dapatkan gaya di masing-masing dan momen di masing-masing ujung dari elemennya. Oke. Ini sudah kita dapatkan V1 V1, V2 V2. Jadi kita tinggal mengoperasikan perkalian matriksnya ini. E1 per L pangkat 3-nya kita juga sudah tahu ini. L pangkat 3. Jadi ini tinggal kita operasikan. Oke. Jadi kita masukkan nilai numeriknya untuk elemen 1. Kita dapatkan seperti ini. Dari operasi perkalian antara vektor ini dengan matriks, nanti jadi ini dikalikan ke sana gitu ya. Untuk yang pertama ini ke sini, ini nanti kita kalikan ke sini, lalu hasil perkaliannya kita jumlahkan, nanti kita peroleh seperti ini ya. Ini untuk F1Y-nya. Oke. Untuk F2Y-nya, M1-nya ini ganti kita kalikan dengan baris keduanya seperti ini ya. Jadi kita dapatkan ini F1Y1-nya 211.250, oke. Sama dengan gaya reaksi tadi. M1-1-nya 17.500. F2Y1-nya ini adalah min 21.250, jadi kebalikannya. M21-nya 25.000. Jadi M21 ini adalah momen di titik 2 pada elemen 1, ini F2Y1 adalah gaya di titik nodal 2 pada elemen 1 gitu ya. Nanti ada F2Y2 dan M22 yang merupakan gaya dan momen pada titik nodal 2 di elemen 2. Oke, jadi kemudian elemen 2-nya kita kerjakan dengan cara yang sama, kita kalikan. Ini adalah V2 gitu ya. Ini adalah V2, bawahnya ini adalah V2, ini V3, yang ini adalah V3 gitu ya. Oke. Kemudian setelah dikalikan kita peroleh seperti ini. F2Y2-nya adalah 1.250, M22-nya 5.000, F3Y2-nya min 1.250, M32-nya min 2.500. Nah, kalau kita gambarkan skemanya di dalam elemen seperti ini 17.500, ini 25.000, gitu ya. Momennya ini 21.250 ke atas, ini min 21.250 ke bawah. Ini 1.250 ini kemudian 5.000, oke, berputar berlawanan jarum jam karena positif, oke ya. Lalu kemudian di sini kalau kita lihat ini momennya positif, jadi yang ini juga berlawanan jarum jam sesuai kesepakatan. Lalu di sini gayanya minus 1.250 ke bawah, M32-nya adalah min 2.500, jadi ini kita gambarkan searah jarum jam. Oke. Nah, kemudian kita gambarkan skemanya. Jadi kalau misalkan V-nya, berarti kalau misalkan kita punya batang seperti ini, oke, coba kita gambarkan ya. Jadi kalau kita punya batang seperti ini, oke, misal ini adalah titik 1, di sini ada gaya vertikal, kemudian ada momen ini, yaitu ini ya, momennya ini dan gaya vertikal ini.
Kalau misalkan kita potong di sini batangnya, ya, ini kita potong lalu kita pisah, maka di sini ada gaya geser ke bawah, lalu ada momen bending ke sana. Gaya geser ke atas berlawanan, ini aksi reaksi, ya ini momen bendingnya ke sana. Nah, kalau kita lihat V-nya di sini, karena kita anggap ini sudah mengarah ke bawah, kalau ini ada gaya vertikal, maka dia pasti menyeimbangkan dari gaya vertikal ini. Jadi ini kita tulis positif 21,250 untuk V-nya, tapi ini sesuai kesepakatan, kalau kita ambil potongan di sebelah kanan seperti ini, dia mengarah ke bawah. Oke? Lalu demikian pula di elemen kedua, karena ini ke atas, ya, maka kalau kita potong gitu ya, di mekanika teknik ini V-nya kita anggap arahnya ke bawah, oke. Ini juga sama, V-nya 1.250, oke. Karena nanti di sini keseimbangan gayanya adalah F ini gitu ya, dikurangi V gitu ya, sama dengan 0, seperti itu. Oke, kalau ini kita gunakan kesepakatan bahwa V-nya positif arahnya ke atas gitu ya, maka nanti nilai V ini akan menjadi negatif. Jadi ini ada masalah kesepakatan tanda saja. Oke. Next, kemudian kita gambarkan skema dari momen bendingnya. Nah, sama juga beda tadi kalau ketika ini momen bendingnya mengarah ke arah positif begitu ya. Kemudian kalau ini kita potong di sini, kita potong. Tadi kesepakatannya adalah V-nya mengarah ke bawah, momen bendingnya mengarah counterclockwise juga. Jadi ini karena ini counterclockwise, ini counterclockwise, nilainya jadi negatif gitu ya. Karena ini harus melawan momen bending yang positif gitu ya. Tapi arahnya sama sehingga kemudian tadi ini nilainya menjadi negatif. Oke. Ketika dia bergeser semakin ke kanan, ini nilainya menjadi positif, gitu ya, 25.000. Lalu kemudian di titik tengah ini dari elemen 2 dia minus juga. Kenapa? Karena ini sama, gitu ya, dia ini clockwise. Nanti ketika kita potong di sini, kita potong di sini, oke. Ini juga ada momen ke counterclockwise juga, sehingga ini juga apa namanya, momen bendingnya ini di sini jadi negatif juga. Nah, ini sama juga, nanti ke kanan dia menjadi positif gitu ya. Oh, sorry, ini mungkin seharusnya tetap negatif ya dia di kanan ya. Oke, mungkin ini perlu kita revisi ya. Ini di sini di kanan ini negatif, jadi ini sepertinya di sini dia tetap negatif gitu. Ini mungkin ada kesalahan gambar gitu ya. Jadi dia harusnya seperti ini. Nah, negatif di sini. Oke, nanti akan revisi gambar. Ya, oke. Next, kemudian kita hitung defleksi vertikalnya. Jadi formula defleksinya dapat kita tulis seperti ini untuk elemen 1 dan untuk elemen 2. Oke, untuk elemen 1 dan untuk elemen 2 ini V1 V2, V1 V2, untuk elemen 2 ini V2 V3, ini V2 V3, V2 V3. Nah, kemudian sudut defleksinya bisa kita hitung menggunakan formula ini. V ini sama dengan dV per dx. Jadi dengan formula ini kita bisa menghitung defleksi di setiap titik sepanjang batang. Karena x ini adalah koordinat dari elemen. Jadi ini adalah koordinat elemen. Nah, kalau kita menghitung untuk elemen
1 gitu ya, di titik 1 ini titik 2, maka nolnya ada di sini. Kalau kita menghitung untuk elemen 2, di mana ini titik 2, ini titik 3, maka X sama dengan nolnya ada di sini. Jadi ini X ini adalah koordinat per elemen, jadi bukan koordinat keseluruhan batang. Jadi kalau kita menghitung untuk, ulangi lagi ya, kalau kita menghitung untuk elemen 1, maka X sama dengan nolnya ada di sini. Oke. Jadi di ujung sini nanti dia adalah X sama dengan L, ini juga sama di sini, X sama dengan L. Oke, jadi ini koordinatnya lokal per batang, gitu ya. Oke, nah kemudian sudut V-nya dapat dihitung menggunakan dV per dx, jadi ini kita polinom pangkat 3 ini kan X pangkat 3 ini, pangkat terbesar pangkat 3, jadi ini adalah polinom pangkat 3 ini. Kalau istilahnya kemarin kita sebutkan ini adalah cubic Hermite polinomial gitu. Kita turunkan, kita peroleh ini 3, ini menjadi X kuadrat, oke. Lalu ini ada 2, ini menjadi X, X-nya ini hilang, tinggal V, V1-nya hilang ketika diturunkan. Oke. Jadi dengan menggunakan 2 formula ini, kita bisa hitung V dan V di sepanjang batang gitu ya, untuk masing-masing elemen. Lalu kemudian kalau kita kombinasikan, kita hitung dan kita kombinasikan, lalu kita plot, nanti kita bisa dapatkan seperti ini. Jadi ini di tumpuan, defleksi vertikalnya 0 karena tumpuannya tumpuan tetap ya. Jadi karena ini tumpuan, jadi di sini ini adalah tumpuan seperti ini, jadi dia tetap tidak berubah, ini geser ini sama dengan 0. Oke. Lalu kemudian di dekat titik tengahnya ini dia defleksinya maksimum. Ini satuannya adalah 10 pangkat min 5 meter. Jadi ini adalah sekitar min 8,9 tadi ya, kali 10 pangkat min 5 meter. Oke. Jadi bentuk defleksi vertikalnya seperti ini. Nah kemudian sudut tekuannya itu seperti ini. Jadi karena di sini tadi di tengah batang ini ada momen yang arahnya ke sana, maka tengah batangnya ini seperti ditekuk ke arah positif gitu ya. 7,5 kali 10 pangkat 7, sekian gitu ya kali 10 pangkat min 5 radian. Oke. Nah, sementara di ujung-ujung karena ditumpu tetap, maka dia nilainya sudutnya sama dengan 0 radian, ini juga sama 0 radian. Oke. Nah, sudut tekuan terbesar ada di sekitar sini, di dekat tengah batangnya, setengah elemen satunya ya. Jadi karena ini ditekuk ke sana, sementara gaya reaksinya di sini juga apa namanya, di sini di sini ditumpu tetap, jadi tidak ada defleksi. Jadi ini paling rendah. Sementara yang di sini karena ini berputar ke sana, ini seperti terangkat gitu ya. Sudutnya ini naik gitu. Nah, sementara yang di sini karena ini berputar ke arah clockwise, dia menjadi eh, negatif di sini seperti. Oke. Jadi ini distribusi dari gaya internalnya atau gaya dalamnya yang berupa gaya geser dan sudut bendingnya. Oke. Baik, ini Pak pembahasan soal kita pada video kali ini. Selesai. Sampai bertemu di video selanjutnya.